letter, kemudian telepon call. Kalau misalnya udah lebih, maka perusahaan harus mengirimkan ini surat-surat untuk menagih, seperti itu ya kalau udah lebih dari term. Kemudian melakukan telepon call. Bisa juga perusahaan meng-hire atau menggunakan jasa perusahaan lain kayak debt collector, apa itu bisa sebenarnya kayak gitu ya, itu collection agency seperti itu. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kegiatan belajar 3. Ada pertanyaan? Jelas ya sampai sini? Oke, kita masuk ya ke sumber dana jangka pendek. Pendanaan modal kerja. Nah ini, short term financial policy. Size of investment in current asset. Ada dua macam, yaitu fleksibel dan restriktif. Kalau fleksibel atau konservatif policy itu maintain a high ratio of current asset to sales. Jadi perusahaan dalam menentukan dia berinvestasi di current asset atau fixed asset, tentu ada pertimbangannya juga seperti itu. Nah, ada dua macam policy atau aturan dari perusahaan yang diterapkan, yaitu fleksibel dan restriktif. Kalau misalnya dia fleksibel atau konservatif policy, maka perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi di current asset itu tinggi seperti itu daripada di fixed asset. Tapi kalau dia restriktif atau agresif, maka maintain a low ratio of current asset to sales. Gitu. Kemudian dalam itu size of investment ya, jadi ukuran dalam perusahaan investasi di current asset itu ada dua macam policy, fleksibel dan restriktif. Tapi nggak cuman investasi, dalam pendanaan current asset ini kan current asset ini investasi tetap harus beli ya. Nah, beli ini menggunakan uang apa? Itu namanya pendanaan, financing of current asset. Itu juga ada dua. Lihat. Ada dua. Yaitu fleksibel dan restriktif juga. Jadi ada yang mendanai current asset ini kalau fleksibel itu menggunakan long term debt. Jadi dia lebih besar long term debt daripada short term debt. Tapi kalau restriktif dia more short term debt and less long term debt. Cuman kalau misalnya dalam akuntansi ya, secara teori bahwa current asset itu didanai oleh current payable seperti itu. Jadi aset lancar didanai oleh hutang lancar, sedangkan aset tetap didanai oleh hutang jangka panjang. Itu kalau secara teori di akuntansi. Kemudian lanjut. Nah, ini short term borrowing itu ada macam-macam ya. Ada unsecured loans, ada secured loans, ada commercial papers, seperti itu. Ini macam-macamnya. Kalau di sini sudah masuk ke perusahaan sebagai peminjam ya, sebagai debitor, bukan kreditor, seperti itu. Nah ini, kembali lagi ke tadi, carrying versus shortage cost. Masih ingat ya, carrying sama shortage itu apa? Carrying itu merupakan biaya yang muncul kalau perusahaan melakukan
keputusan itu, sedangkan shortage itu dia yang muncul ketika perusahaan tidak melakukan keputusan itu, seperti itu. Kemudian, managing short-term asset involves a trade-off between carrying cost and shortage cost. Carrying cost increase with increased level of current asset, the cost to store and finance the assets. Kalau jadi kita udah dapat 3 macam dari carrying dan shortage cost ya. Yang pertama tadi persediaan, kemudian kredit, dan sekarang current asset. Itu beda-beda tapi pada intinya tuh sama. Kalau di current asset ini carrying itu meningkat ketika current asset juga meningkat, seperti itu. Jadi carrying cost itu merupakan biaya yang muncul ketika perusahaan menyimpan banyak current asset. Jadi the cost to store and finance the asset. Current asset itu macamnya apa aja sih sebenarnya? Kan banyak ya, ada kas, persediaan, kemudian peralatan, itu kan masuk ini. Marketable securities itu kan masuk current asset. Otomatis dalam menyimpan current asset ini juga ada cost-nya, seperti itu. Cost to store and finance the asset. Untuk menyimpan dan mendapatkan current asset ini ada biayanya, seperti itu. Dan itu merupakan carrying cost, seperti itu. Sedangkan shortage cost di sini adalah decrease with increased level of current asset. Jadi ini sebenarnya berkaitan erat ya sebenarnya. Di sini tuh lebih ke generalnya. Kalau tadi kita bahas persediaan sama kredit, piutang itu kan masuk current asset juga. Jadi di sini generalnya. Current asset ini generalnya. Carrying cost dan shortage cost. Nah, shortage cost itu dia turun ketika level current assetnya ini turun. Ini kan sejalan sama teori tadi ya, shortage cost di persediaan maupun di piutang, seperti itu. Nah, shortage cost itu contohnya trading or order cost. Order cost dalam artian di sini misalnya kayak tadi persediaan, seperti itu. Kan biaya pesanan kayak gitu-gitu, seperti itu ya, itu merupakan shortage cost. Kemudian cost related to safety reserves seperti lost sales and customers and production stock pages gitu. Ini erat kaitannya sama persediaan tadi. Kalau misalnya persediaan kurang, kan otomatis bisa kehilangan penjualan, seperti itu. Sama kredit juga ya, kalau misalnya kreditnya nggak di-approve, maka kan bisa kehilangan penjualan sama. Jadi sebenarnya current asset ini lebih ke umumnya. Kalau tadi kita lihat satu-satu, persediaan sama piutang, kalau ini current asset kan mencakup itu semua. Begitu. Kemudian lanjut, ada yang namanya temporary sama permanent asset, seperti itu. Jadi nggak semua, memang tadi secara definisi current asset itu kan masuk current asset itu semakin mudah dia diubah ke kas, itu berarti dia masuk ke atas, yaitu dalam artian current asset ya. Semakin dia susah diubah ke kas, semakin dia masuk ke bawah dalam artian aset tetap, seperti itu. Nah, tapi current asset ini pun bisa dibagi dua, yaitu temporary versus permanent. Temporary itu dalam artian kayak misalnya inventory, itu kan dia jelas ya harus terjual, seperti itu loh. Harus ada perputaran inventory, itu kan jelas. Karena kalau inventory disimpan terlalu lama juga nggak bagus, seperti itu. Dan inventory ini erat kaitannya dengan sales. Kalau inventory ini banyak disimpan, otomatis kan salesnya dia rendah. Dan itu merupakan buruk kan, seperti itu. Jadi otomatis inventory ini masuk ke temporary current assets, seperti itu. Jadi sales or required inventory build up may be seasonal. Additional current assets are needed during the peak time. The level of current asset will decrease as sales occur. Nah ini kuncinya. Kuncinya the level of current asset will decrease as sales occur. Jadi ketika sales terjadi, ini contohnya yang erat persediaan ya. Ketika sales terjadi, otomatis kan persediaannya semakin turun kan, seperti itu. Makanya yang paling nyata di sini temporary, contohnya itu adalah